Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ustadz, ustazah, wabil khusus Ketua Masjid Agung Al-Ikhlas beserta semua yang terkait di dalamnya, para takmir-takmirnya, imamnya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sekarang berada pada salah satu Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diistimewakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Zulhijjah. Saya ulang, sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang agung, bulan Zulhijjah, di mana sekarang kita sedang berada pada tanggal 28 apa 29 ya Pak Haji, tanggal berapa ini? 29 Zulqa'dah. Ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa bulan Zulhijjah ini termasuk bulan hurum, bulan-bulan istimewa melebihi bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya karena pada bulan itu adalah bulan di mana yang mulia baginda Rasulullah menerima wahyu terakhir di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, telah aku sempurnakan agama untuk kalian, dan aku sempurnakan nikmat. Kaitannya agama dengan nikmat ini menjelaskan bahwa tidak ada nikmat yang paling besar, nikmat yang paling sempurna melebihi nikmat agama. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu diberikan bermacam-macam nikmat oleh Allah, sehat misalnya, kuat, rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah, tentu akan merasa gembira, suka, bahagia. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang sangat besar, iman dan Islam, maka kita harus merasa lebih bergembira, melebihi gembiranya seandainya kita memiliki dunia dan seluruh isinya. Kenapa? Karena dunia dan seluruh isinya, buminya, langitnya, daratnya, lautannya, ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang namanya nikmat agama ini akan sampai kepada kehidupan kita yang kekal selama-lamanya, adalah kehidupan akhirat. Maka kumpul-kumpulnya kita di sini, saya juga berbicara, berdiri, mungkin lebih tinggi dalam posisi berdiri daripada Bapak. Bukan berarti kami ini lebih hebat, lebih pandai, tidak. Karena kadang-kadang antara yang ceramah dengan yang mendengarkan ceramah itu bisa jadi lebih pandai yang mendengarkan.
Yang ceramah kadang-kadang salah-salah. Di antaranya mungkin ilmunya kurang. Yang kedua bisa jadi karena grogi. Apalagi kalau udah biasa Pak. Kalau udah biasa ceramah, subhanallah, sah pula sampai 1 jam, setengah jam. Baru megang mic-nya udah terkencing-kencing. Sekali lagi, berdirinya saya di sini adalah sama-sama sekedar mudakara, saling ingat mengingatkan karena manusia tempat hilap, tempat lupa. Kembali, bulan Zulhijjah adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang diharamkan berperang pada bulan itu. Ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Zulhijjah tanggal 8 ketika di Muzdalifah, yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa umatku, yang dulu, yang sekarang, yang tersembunyi, yang terang-terangan, disengaja, tidak disengaja, bahkan yang berhubungan dengan engkau maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah menjawab, wahai Muhammad, aku pasti mengampuni dosa-dosa umatmu, yang besar, yang kecil, terang-terangan, tersembunyi, disengaja, tidak disengaja. Ketika dosa itu berhubungan langsung denganku, tetapi tidak dosa yang berhubungan dengan sesama mereka. Maksudnya apa? Dosa ada dua, ada dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, ada dosa yang berhubungan dengan Allah. Dosa yang berhubungan langsung dengan Allah sudah dipintakan oleh Nabi kepada Allah di bulan 8 Zulhijjah waktu di Muzdalifah. Ketika Nabi mendengar, ketika Nabi menerima jawaban daripada Allah bahwa dosanya yang berhubungan dengan Allah diampuni, Nabi belum merasa bergembira. Besoknya tanggal 9 Zulhijjah beliau berangkat ke Arafah. Lalu kemudian di hari Arafah beliau mengangkat tangan lagi dan mengulang-ulang doanya dan memanjangkan doanya. Apa dalam doanya? Kata beliau, ya Allah, ampuni dosa-dosa umatku, yang besar, yang kecil, terang-terangan, tersembunyi, disengaja, tidak disengaja, baik itu dosa yang berhubungan dengan engkau maupun yang berhubungan dengan sesama mereka. Bukankah engkau berkuasa mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat zalim, dan engkau memberikan pahala kepada orang yang dizolimi? Maka Allah pun menjawab, wahai Muhammad, aku telah mengampuni dosa-dosa umatmu, yang besar, yang kecil, terang-terangan, tersembunyi, disengaja maupun tidak disengaja, baik itu dosa yang berhubungan dengan aku maupun berhubungan dengan sesama manusia. Jadi betapa Nabi cinta kepada umatnya, dan betapa mulianya bulan Zulhijjah ini. Bulan Zulhijjah, hari Arafah, adalah hari pengampunan dosa. Akan tetapi kata alim ulama, ini doa Nabi tidak umum untuk seluruh umat manusia, melainkan hanya saja untuk umat beliau yang hadir di Arafah waktu itu. Adapun dosa-dosa yang berhubungan dengan sesama manusia bagi kita, itu tidak bisa mengandalkan hadis ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Tetap saja kalau yang berhubungan dengan manusia kita harus minta halal, minta maaf kepadanya. Kalau kita berbuat zalim,
berupa perbuatan, berupa ucapan, atau mungkin barang. Kalau berupa barang, barang dikembalikan. Kalau sudah tidak ada, diganti. Kalau ucapan, maka iktidar datang, mohon ampun, mohon maaf kepadanya. Jangan gengsi, jangan malu di dunia ini daripada kita malu selama-lamanya di akhirat nanti. Ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa bulan Zulhijjah adalah bulan yang mulia? Karena di bulan Zulhijjah ada satu hari di mana ini hari sangat mulia, melebihi kemuliaannya hari-hari yang lain, melebihi mulianya hari Jumat, melebihi mulianya 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya di bulan Arafah ini adalah bulan di mana setan merasa sangat kecewa, setan merasa sangat hina, kecil, merasa hidupnya sia-sia. Kenapa? Karena setan ini siang dan malam, pagi dan petang, itu tidak henti-hentinya menggoda umat manusia, menyesatkan umat manusia supaya bergelimang dosa, mati dengan membawa dosa, bareng-bareng masuk neraka dengan dia. Tetapi di hari Arafah Allah mengobral ampunannya, baik bagi orang yang pergi haji wukuf di padang Arafah maupun orang yang tidak sedang pergi haji, tidak sedang wukuf di padang Arafah, sedang berada di kampungnya, di rumahnya, di masjidnya masing-masing. Maka bagi umat Islam yang tidak sedang pergi haji, tidak sedang wukuf di Arafah, itu disunatkan, hukumnya sunat muakkad, puasa minimalnya 1 hari adalah puasa di hari Arafah. Di dalam hadis yang sahih Imam Muslim meriwayatkan, yang mafhumnya kurang lebih, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu diampuni dan 1 tahun yang akan datang pun diampuni. Oh, kalau begitu nyaman lah. Kalau sudah puasa 1 hari, dosa 1 tahun yang lalu diampuni, 1 tahun yang akan datang diampuni. Berarti bebas lah buat dosa, pokok diampuni. Maksudnya kata alim ulama, setahun yang akan diampuni maksudnya apa? Itu orang kalau puasa 1 hari di hari Arafah, Allah akan jaga lahirnya, batinnya, anggota tubuhnya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya, pikirannya, hatinya daripada berbuat dosa. Satu, yang kedua, kalaupun terlanjur berbuat dosa, Allah akan kasih taufik hidayah, dia mau bertobat di dalam tahun itu. Dan yang ketiga, ini orang dipastikan umurnya akan dipanjangkan minimal 1 tahun ke depan setelah hari Arafah. Maka perhatikan, kapan tanggal 9 Zulhijjah, kapan itu hari Arafah, dan percisnya kalau teman-teman saudara yang sedang wukuf di padang Arafah, hari apa, jam berapa, maka hari itu, jam itu kita pun buat amalan di sini, banyak berzikir, baca tasbihat, baca tahmid, baca sholawat, baca Al-Quran. Perbanyaklah bersedekah, karena di dalam hadis Nabi, tidak ada amalan yang paling aku cintai, aku sukai, melebihi beramal di 10 hari di bulan Zulhijjah, yaitu 10 hari pertama. Maka mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, ini masih ada waktu beberapa hari lagi, mungkin kurang lebih 10 atau 11 hari ke depan, kita akan melaksanakan puasa di hari Arafah. Niatnya, nawaitu sauma godin min yaumi arafata sunnatan lillahi ta'ala. Jangan sampai dilewatkan, jangan sampai disia-siakan. Udahlah, kalau Arafah ini tidak mampu, tidak sanggup, tidak siap dengan berbagai alasan,
nanti Arafah yang akan datang. Ya, jangan sampai seperti itu karena kita tidak tahu apakah mungkin Arafah yang akan datang kita akan ketemu atau tidak. Satu, yang kedua, seandainya pun ketemu dengan Arafah yang akan datang, itu bukan Arafah yang bulan Zulhijjah yang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan lahir batin, terutama hidayah taufik, sehingga khususnya di bulan Zulhijjah ini Allah memberikan kemampuan untuk meningkatkan lagi amal-amal ibadah kita, baik yang fardu maupun yang sunat, maupun zikir, qiraat, sedekat dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Banyak berbicara, banyak kesalahan saya, mohon dimaafkan. Yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.